Itu tuh. Ayo. Udah. Sabar ya, mau green dulu. Ayo. Apa tadi subside ya tadi ya? Iya, subset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Mewi Saputra. Saya Rian Fahri Rahmawan. Saya Dimas Safta. Di sini kami akan menjelaskan graf dan analisa algoritma. Yang pertama yaitu teori graf. Teori graf sendiri mulai dikenal saat matematikawan kebangsaan Swiss bernama Leonhard Euler yang berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg tahun 1736 di kota Königsberg. Mengalir sungai Pregel. Di sungai mengalir dua pulau dan diantaranya terdapat jembatan yang menghubungkan. Jumlah jembatan tersebut sebanyak 7 buah. Gambarnya pada di bawah. Kemudian graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg sendiri adalah simpul atau vertex menyatakan daratan, sisi atau edge menyatakan jembatan. Graf sendiri adalah bagan yang memuat informasi yang diinterpretasikan secara tepat. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Tujuan graf adalah untuk visualisasi objek agar mudah dimengerti. Jenis graf, yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Graf terdiri dari dua himpunan berhingga, yaitu V dalam kurung G dan E dalam kurung G. Titik dikatakan terhubung atau adjacent jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Graf berarah atau digraf. Graf yang semua garisnya berarah. Graf tidak berarah, yaitu graf yang semua garisnya tidak berarah sesuai dengan namanya. Titik ujung, garis yang berhubungan dengan satu atau dua titik, yaitu di bagian titik-titik setiap garis. Kemudian loop, garis yang berhubungan dengan satu titik ujung. Garis paralel, dua garis berbeda menghubungkan titik yang sama. Titik tracing, titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Di sebelah kanan ada contoh grafnya. Selanjutnya graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Selanjutnya berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. Graf berhingga atau limited graph adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Graf tak berhingga atau unlimited graph adalah graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya. Berdasarkan orientasi pada arah pada sisi. Graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Di bawah ada contoh-contohnya. Selanjutnya, graf berarah atau directed graph atau diagraf. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Yang pertama ada contoh gambar graf berarah. Yang kedua ada graf ganda berarah. Yang ketiga ada subgraf. Graf A dikatakan subgraf dari G jika semua titik dan garis graf H merupakan titik dan garis dalam graf G. Misalkan G adalah suatu graf. Graf H dikatakan subgraf dari G bila dan hanya bila F dalam kurung H subset F dalam kurung G, E dalam kurung H subset E dalam kurung G. Setiap garis dalam A memiliki titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. Di dalam subgraf, posisi titik dan garis tidak berpengaruh. Kemudian yaitu derajat graf.
Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah banyak ruas yang incidence atau terhubung ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut simpul ganjil bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil. Kedua yaitu simpul genap bila derajat simpulnya merupakan bilangan genap. Yang ketiga yaitu simpul bergantung atau akhir bila derajat simpulnya adalah 1. Yang keempat yaitu simpul terpencil bila derajat simpulnya adalah 0. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2 garis, atau garis suatu loop dihitung 2 kali. Contoh berapa simpul dan derajatnya. Ini pada gambar di bawah, simpulnya yaitu 6, derajatnya yaitu 14. Yang kelima, keterhubungan graf. Yang pertama ada walk, yaitu barisan simpul dan ruas. Selanjutnya trail. Walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Path atau jalur. Walk yang semua simpul dalam barisan adalah berbeda. Jadi suatu path pasti sebuah trail. Cycle atau circuit. Trail tertutup dengan derajat setiap simpul sama dengan 2. Yang keenam ada matriks dan graf. Graf dapat disajikan dalam bentuk matriks. Matriks yang dapat menyajikan model graf tersebut antara lain: yang pertama, matriks ruas; yang kedua, matriks adjacent atau matriks ketetanggaan; yang ketiga ada matriks incidence, yaitu matriks bersisian. Matriks ruas, yang setiap simpul dan ruas yang terhubung menjadi baris atau kolom matriks. Yang kedua, hubungan setiap simpul dan ruas hanya bernilai 1, tidak bisa bolak-balik. Yang ketiga, setiap hubungan simpul dan ruas yang sudah menjadi matriks tidak dapat didefinisikan lagi. Ini ada contohnya. Mungkin bisa dibacakan, Pun. Matriks ruas berurutan. Berarti gimana? Oke, saya bacakan. Matriks ruas berurutan, yaitu 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Kemudian 21, 23, 31, 32, 34, 35, 41. Kemudian 43, 45, 51, 53, dan 54. Yang kedua ada matriks adjacent. Yan, bacain lu ya. Selanjutnya itu matriks adjacency atau ketanggaan. Baris dan kolom menunjukkan urutan simpul-simpul. Elemen matriks sama dengan 1 jika terdapat ruas antara simpul baris dan simpul kolom. Elemen matriks sama dengan 0 jika tidak terdapat ruas antara simpul baris dan simpul kolom. Kemudian contohnya ada di bawah. Ini contoh matriks ketanggaan. Ada 4 contoh. Bisa seperti ini, seperti gambar di bawah. Next. Selanjutnya matriks incidence atau berisian. Baris menunjukkan simpul. Kolom menunjukkan ruas. Elemennya sama dengan 1 jika terdapat ruas yang insiden ke suatu simpul. Elemennya sama dengan 0 dalam hal lain. Di bawah ada contoh graf dan matriks berisiannya. Bisa dilihat di bawah. Oke, sekian dari
kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.